Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Ayudia Nurfalak dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 056313267. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan memilih salah satu fokus, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Baik, kita masuk pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949, Pancasila menjadi dasar untuk mempersatukan bangsa yang baru merdeka. Namun situasi politik belum stabil. Akhirnya pada tahun 1945, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS, yang sempat menimbulkan perbedaan pandangan tentang bentuk negara. Meski begitu, semangat Pancasila tetap menjadi perekat agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Selanjutnya, di masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965, Presiden Soekarno berusaha menafsirkan Pancasila melalui konsep Nasakom, nasionalisme agama komunis. Namun, penafsiran tunggal ini menimbulkan ketegangan politik dan akhirnya berujung pada peristiwa 1965. Memasuki masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal untuk menjaga stabilitas nasional. Sayangnya pelaksanaannya sering bersifat indoktrinatif, lebih menekankan pada kepatuhan, bukan pengalaman nilai-nilai sejatinya. Lalu, di era reformasi 1995 sampai dengan sekarang, Pancasila kembali dihidupkan sebagai pedoman moral yang terbuka, demokratis, dan relevan dengan tantangan zaman seperti korupsi, intoleransi, dan perpecahan sosial. Dari perjalanan itu, tampak jelas nilai persatuan Indonesia menjadi kunci utama. Ketika bangsa terpecah seperti pada masa RIS, nilai persatuanlah yang menyatukan kita kembali. Setelah di era reformasi, nilai keadilan sosial dan kerakyatan kembali ditekankan agar demokrasi tidak kehilangan arah. Bagi saya, pelajaran dari sejarah Pancasila adalah bahwa Pancasila bukan sekedar teks, tetapi kompas moral yang hidup. Sebagai generasi muda, kita perlu menghidupkan kembali semangat gotong royong hingga perbedaan dan menjunjung keadilan bukan hanya di ucapan, tapi dalam tindakan nyata di tengah tantangan global dan arus media sosial yang sering memecah belah. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan, menjadi pedoman agar kita tetap bersatu, berdaulat, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Baik, mari kita jaga Pancasila bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai pedoman hidup bangsa dari dulu, kini, dan nanti. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.